Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah alladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa anzala alaina afdhala kutubi wa syara'a lana a'dhama syara'i'i dinihi wa rahimana bi syafa'ati khairi khalqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah Masjid Raudhatul Falah hafizakumullah, mengawali bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Kami mengingatkan bahwa wajib untuk kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam, dan dibuktikan dengan berusaha semaksimal mungkin, berusaha semampu mungkin, berjuang sekuat mungkin untuk terus taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, takwa menjadi satu-satunya bekal untuk kita nanti sowan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa secara etimologis berasal dari ittaqa yattaqi taqwan ittiqaan, berasal dari waqa yaqi wiqayatan. Dalam kitab tafsir As-Sawi misalkan, takwa secara etimologis bermakna upaya menjaga diri. Dalam kaitannya upaya menjaga diri, tentu kemampuan menjaga diri si A dan si B tidak mungkin sama. Kemampuan menjaga diri si B dan si C juga tidak mungkin sama. Itulah kenapa para ulama ahli sunnah wal jamaah dalam terminologi internasional, semua umat Islam selain Syiah itu dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana disepakati oleh Asosiasi Ulama Muslim Internasional, oleh para pakar teologi. Takwa ini karena kemampuan menjaga diri si A dan si B, si C sampai Z tidak mungkin sama, maka takwa dibagi menjadi 3 hierarki atau 3 peringkat. Yang pertama adalah peringkat pertama, di mana seseorang berhasil menjaga dirinya dari dosa besar dan dari dosa kecil dan dari segala hal yang tidak penting. Ini adalah level takwa peringkat pertama. Siapa yang berada di sini bukan kita, bukan juga para wali. Yang berada di sini adalah beliau para nabi dan para rasul alaihi wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu di bawahnya peringkat 2,
Takwa peringkat 2, ketika seorang hamba sukses menjaga diri dari dosa besar, tetapi kadang sengaja atau tidak masih saja dia melakukan dosa kecil. Dan rata-rata manusia ada di peringkat kedua. Termasuk dalam hal ini saya dan Anda semuanya berada di peringkat 2. Kita sukses menjaga diri dari dosa besar, tetapi kadang sengaja atau tidak masih saja melakukan dosa kecil. Lalu di bawahnya yang paling rendah, takwa peringkat 3, di mana seseorang gagal menjaga dirinya dari dosa besar, juga gagal menjaga dirinya dari dosa kecil, atau dengan bahasa lain, dosa besar masih ia lakukan, dosa kecil apalagi. Tetapi ketika ditanya, "Marrabbuka?" siapa Rabbmu? Dia tetap menjawab, "La ilaha illallah." Apakah ada orang berada di level ini? Banyak. Bukankah di sana ada yang mengaku muslim tetapi tidak sholat Jumat? Bukankah saat Ramadan ada yang mengaku muslim tetapi tidak puasa? Bukankah di sana banyak yang mengaku muslim tetapi tidak mendirikan salat 5 waktu? Tetapi ketika mereka ditanya, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, mereka tetap menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang demikian adalah takwa level paling rendah, peringkat 3. Dan ma'asyiral muslimin, oleh para ulama pakar teologi ahli sunnah wal jamaah, ketiga-tiga level ini, baik yang peringkat 1, 2, 3, kesemuanya disestatuskan sebagai muslim. Artinya apa? Seberapa besar dosa seorang muslim, asalkan tidak menyekutukan Allah, dia tetap tidak boleh dikafirkan. Jika tidak percaya dan kita butuh dalil, silahkan kita buka kitab Sahih Bukhari, silahkan kita buka kitab Sahih Muslim. Pernahkah kita temukan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham, atau karya Imam Ibnu Ishaq, atau karya Syekh Ramadan Al-Buti? Pernahkah kita temukan dalam catatan hadis maupun catatan Sirah Nabawiyah, pernahkah baginda Rasul seumur hidup mengkafirkan sahabat? No, tidak pernah baginda Rasul melakukan itu. Ustadz, sahabat kan saleh semuanya. Kata siapa semua sahabat saleh? Ma'asyiral muslimin, ada sahabat yang melakukan dosa besar. Dan ini direkam dalam hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, nomor hadis 6824. Lalu diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari Buraidah bin Hasib al-Aslami, nomor hadis 1695. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas, nomor hadis 2433. Hadis ini, jika sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim, maka level kesahihannya paling final. Dalam hadis ini ada seorang sahabat yang bernama Ma'is bin Malik al-Aslami. Dia melakukan dosa besar, dan dengan gentle dia mengaku di hadapan Rasulullah dan mohon bimbingan, ya Rasulullah, tahhirni, wahai Nabi, tolong sucikan aku. Bima utahhiruka, sebab apa Ma'is saya harus mensucikan engkau? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berzina.
dan sesuai konstitusi syariah. Karena si Ma'iz bin Malik al-Aslami adalah melakukan zina di saat dia berstatus punya istri, maka dikategorikan zina muhsan dan hukumannya harus dirajam, lalu kepalanya dilempari batu sampai meninggal, dilakukan eksekusi itu. Pertama kali dalam catatan konstitusi syariah, seorang sahabat melakukan dosa besar lalu dirajam dan dipimpin oleh baginda Rasulullah, eksekusi rajamnya sampai meninggal. Lalu kemudian sebagaimana jenazah seorang muslim, jenazah Ma'iz bin Malik juga dimandikan, lalu dikafankan, lalu disolati, lalu kemudian dimakamkan. Dan dasar manusia, setiap ada kejadian yang dianggap wah, pasti akan menjadi bahan gosip. Pun demikian di kalangan para sahabat. Kejadian Ma'iz ini menjadikan para sahabat terbelah menjadi dua kubu. Yang satu sangat mengidolakan si Ma'iz, hebat si Ma'iz, gentle dia, tahu kalau resikonya mati, tapi dia tetap mengaku di hadapan Rasulullah. Hebat dia, husnul khatimah. Satu golongan para sahabat mengeluh-elukan heroiknya si Ma'iz. Lalu sebagian yang lain para sahabat menyayangkan Ma'iz. Masya Allah, kasihan si Ma'iz, setiap hari berjamaah dengan baginda Rasulullah, setiap hari juga pengajian dengan baginda Rasulullah, tetapi akhir hayatnya Masya Allah begitu mengenaskan. Kasihan si Ma'iz. Ma'asyiral muslimin, dua gosip ini sampai ke telinga baginda Rasulullah. Dan sebagai pemimpin umat, baginda Rasulullah harus kemudian meluruskan. Dan dalam satu momentum, termasuk yang direkam dalam hadis tadi, baginda Nabi berpidato di hadapan para umat. Ya ayyuhan nas, laqad taba taubatan nasuha, law qusimat ila hadhil ummah lawasi'athum. Kata baginda Rasul, wahai manusia sekalian, sungguh saudara kita yang kemarin kita rajam sampai mati itu, sungguh taubatnya telah diterima oleh Allah. Bahkan andaikan saldo ampunan Allah diberikan untuk mensubsidi mengampuni kalian semuanya, cukup untuk mengantarkan kalian semua masuk surga. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasul tidak pernah mengkafirkan Ma'iz. Dan tokoh sahabat lain, pentolan munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, kurang ajar bukan main kepada baginda Rasul, tapi tetap tidak pernah baginda Rasul mengkafirkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ma'asyiral muslimin, bayangkan 23 tahun baginda Rasul berjuang mati-matian supaya yang di luar Islam berkenan masuk Islam. Lalu sekarang dengan mudahnya ada umat yang sudah masuk Islam kok dengan gampangnya dikafir-kafirkan oleh hanya sesuatu yang remeh. Andaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah kita, bisa dibayangkan betapa sakit hatinya beliau berjuang yang di luar supaya masuk, kok ada umatnya yang sudah di dalam enak saja dikeluarkan. Itulah kenapa pakar teologi mengharamkan seorang muslim mengkafirkan saudara muslim lainnya. Ma'asyiral muslimin, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga tetap beriman sampai akhirnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Ma'asyiral muslimin, sekali lagi kami sampaikan bahwa sebesar apapun dosa seorang muslim selain dosa syirik, tidak bisa lalu kemudian secara otomatis membuat saudara muslim kita yang berdosa itu auto kafir. Tidak bisa demikian. Ma'asyiral muslimin, setiap kita punya masa lalu yang kelam. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Maka tolong, bagi siapapun yang merasa pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa kita dipanggil oleh Allah. Kita dipanggil oleh Allah di Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan wahai Nabi kepada umat panjenengan yang melampaui batas itu. Katakan wahai Nabi kepada jamaah Raudhatul Falah yang melampaui batas itu oleh sebab dosa-dosa mereka. Katakan kepada mereka, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sampaikan juga kepada umatmu wahai Nabi, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa. Abu Bakar pernah syirik, Umar pernah syirik, Uthman pernah syirik. Beliau serius mohon ampun, diampuni oleh Allah, menjadi sahabat papan atas terdekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya ghafiradh dhunubi wal khati'at. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa a'izza
الإسلام والمسلمين ربنا اجعل إندونيسيا بلدا آمنا ربنا اجعل إندونيسيا بلدا آمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله تعالى أعز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة.